Pemirsa, Tower 4 Wisma Atlet resmi dibuka hari ini dan siap menerima pasien COVID-19 tanpa gejala. Tower 4 disiapkan untuk antisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang hendak melakukan isolasi mandiri. Sebelumnya, tingkat okupansi kamar di Tower 5 untuk pasien COVID-19 gejala ringan mencapai 91,84%. Pengoperasian Tower 4 harusnya pada 8 September lalu, tapi ada kendala terkait sarana dan prasarana. Hari ini Tower 4 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mulai beroperasi. Ini setelah Tower 5 Wisma Atlet telah penuh menampung pasien positif COVID-19. Untuk memperbarui informasi mengenai dibukanya Tower 4 Wisma Atlet, kita bergabung dengan Gina Vita yang berada di lokasi. Vita, selamat siang. Apakah Tower 4 ini sudah digunakan? Iya, kalau untuk dibuka sudah, tapi kalau untuk digunakan ini memang belum karena baru saja ini per hari ini diresmikan untuk dibuka Tower 4 di Wisma Atlet untuk kemudian melayani pasien COVID-19 dengan kriteria orang tanpa gejala. Nah, Tower 4 dan juga Tower 5 ini kan merupakan flat isolasi mandiri, tentu berbeda dengan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Pertanyaannya adalah fasilitas apa sih sebetulnya yang membedakan? Langsung kita akan berbincang siang hari ini dengan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, Letkol Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kita ingin tahu, Pak, sebetulnya fasilitas yang ada untuk di Tower 4 khusus yang baru resmi dibuka, ini apa sih, Pak, yang membedakan dengan Rumah Sakit Darurat COVID-19? Baik, saya sampaikan sebelumnya memang flat isolasi mandiri Kemayoran atau FIMK yang kita sebut, itu yang flat Tower 5 dan Tower 4. Untuk Tower 5 memang kondisinya update pagi tadi 06.00 sudah mencapai 95% lebih. Artinya memang kita sudah mulai alihkan untuk penggunaan Tower 4. Artinya Tower 4 memang pagi tadi sudah menerima pasien. Hari ini sudah melayani mulai pagi tadi. Kemudian untuk fasilitas sendiri, fasilitas dari Tower 4 dengan Tower 5 hampir sama, mirip. Artinya fasilitas gedung ini terdiri dari 32 lantai, kemudian 886 kamar, jadi bisa dihuni 1.546 sekitar itu untuk bednya. Kemudian untuk fasilitas yang ada jogging track di lantai 12, kemudian ada juga jogging track di lantai 16. Kemudian ada rooftop bisa untuk berjemur juga, pasien juga bisa untuk olahraga pagi di halaman di rumah sakit ini. Artinya red zone memang diperuntukkan untuk mereka fasilitasnya. Kemudian untuk pasien sendiri di sini mendapatkan fasilitas seperti apa? Memang pasien yang diterima di Tower 4 dan 5 ini tentunya mempunyai kriteria sendiri. Kriterianya adalah pasien tanpa gejala, ya, pasien tanpa gejala, kemudian atau asimptomatis, kemudian tanpa komorbid, ya, tidak ada penyakit penyerta artinya. Terus kemudian bisa mandiri, pasien bisa mandiri, self handling, artinya pasien itu bisa melakukan kegiatan dengan sendirinya. Karena ada lift itu kan berhenti pada stop lift itu harus naik satu tangga dan turun satu tangga untuk mencapai lantai di atas dan di bawahnya. Jadi kondisi lapangan seperti itu, jadi mohon difahami, bukan kami menolak, artinya memang pasien yang tidak self handling nanti malah menimbulkan kecelakaan atau apapun itu yang kita tidak harapkan. Untuk kapasitas tempat tidur ya, untuk di Tower 4 sendiri ini berapa, Pak? Ya. Seperti saya sampaikan tadi, ini terdiri dari 886 kamar, 32 lantai, kemudian bednya bisa menampung 1.546 sekitar itu. Kurang lebihnya nanti kalau ada perbaikan bed yang selama ini dilaporkan rusak kemudian bisa diperbaiki, tentunya akan naik bednya gitu. Kan itu kan ada 800-an tadi ya, Pak, ya, artinya kan memang terbatas begitu. Nah, apakah kemudian pasien yang dinyatakan positif COVID-19 tanpa gejala ini memang semuanya bisa dirujuk ke sini atau memang harus mendapatkan misalnya surat rujukan terlebih dulu dari puskesmas atau seperti apa? Oke, jadi prosedur bagaimana pasien bisa masuk ke flat isolasi mandiri Kemayoran ini,
adalah yang pertama pasien tentunya dia confirm positif swab, hasil swab bukan hasil rapid yang reaktif. Jadi yang diterima di sini adalah hasil swab sudah positif, kemudian dia bisa melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, sehingga nanti puskesmas akan melakukan screening awal. Pasien tersebut akan dicek mempunyai gejala atau tidak, punya penyakit apapun itu ya. Kemudian akan diklasifikasikan oleh puskesmas tentunya sebagai screening awal. Apabila tidak ada gejala sama sekali, tidak ada penyakit penyerta sama sekali, nah itu nanti yang bisa masuk ke flat isolasi mandiri Kemayoran ini. Nanti bisa juga barcode-nya kita akan share ke puskesmas untuk mempermudah pendaftaran, sehingga diharapkan mereka mendaftarkan dari puskesmas, kemudian nanti ke sini sudah tinggal dorong dengan konfirmasi dulu terhadap kita. Mendapatkan surat rujukan dari puskesmas, tapi apakah ada kriteria lain, Pak? Misalnya kalau mendapatkan surat rujukan dari puskesmas, kan ini artinya banyak ya, tapi apakah ada kriteria lain, misalnya seperti memang ada surat pernyataan bahwa yang bersangkutan ini tempat tinggalnya tidak memenuhi untuk kemudian melakukan isolasi mandiri, atau seperti apa? Ya. Memang salah satu syaratnya adalah surat pernyataan tidak bisa isolasi mandiri. Artinya kita harapkan memang ini benar-benar orang yang tidak mempunyai tempat untuk isolasi mandiri. Ya, artinya pasien itu nanti ada surat dari puskesmas juga, surat keterangan yang menyatakan tidak bisa isolasi mandiri. Kemudian nanti juga tidak hanya puskesmas, mungkin perusahaan-perusahaan atau perkantoran yang mungkin punya fasilitas kesehatan nanti juga bisa koordinasi dengan puskesmas setempat. Ini tujuannya kan untuk kepentingan surveillance, artinya kita bukan mempersulit, tetapi memang seperti itu prosedurnya biar semua administrasi dan semua tertata dengan baik. Artinya pasien diketahui daerah mana, tingkat positifnya berapa, itu yang diperlukan di sini. Jadi mengapa harus lapor ke puskesmas dulu? Tujuannya salah satunya itu. Ya. Pak, terakhir singkat saja, untuk tenaga medis, tambahan dari tenaga medis untuk di Tower 4 ini seperti apa? Apakah sudah mencukupi atau belum? Ya, untuk sementara ini untuk menghandle Tower 4 sementara ini masih bisa tercover, karena memang ini tidak seperti yang Tower 6 dan Tower 7. Jadi tidak ada dokter ruangan yang menghandle 2 lantai, tapi di sini dokter hanya berjaga di poliklinik umum. Lantai dasar nanti ada poliklinik umum bersifat jaga 24 jam, ada dokter dan paramedisnya. Apabila ada keluhan dari pasien yang tanpa gejala itu akan lapor dan nanti akan mendapatkan pengobatan di poli umum. Baik, terima kasih Pak Arifin atas waktu yang telah bergabung bersama kami di Kabar Siang itu tadi. Poin pentingnya adalah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kriteria orang tanpa gejala tidak bisa langsung masuk ke sini, tapi harus mendapatkan surat rujukan dari puskesmas setempat dan juga harus memenuhi persyaratan bahwa tempat tinggalnya tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian melakukan isolasi mandiri. Dan juga ini sebetulnya tidak hanya satu-satunya tempat ya, tapi juga ada alternatif lain bagi pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kriteria orang tanpa gejala, bisa dirujuk ke beberapa hotel yang telah disediakan. Ini ada sekitar 8 hotel yang kemudian disediakan untuk merawat pasien positif COVID-19 dengan kriteria orang tanpa gejala. Rizky. Baik, terima kasih Gina Vita melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, klaster industri COVID-19 di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan. Lebih dari 100 karyawan sebuah pabrik printer terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus COVID-19 di pabrik tersebut diketahui setelah perusahaan melakukan tes cepat massal bagi karyawan. Dari hasil tes tersebut diketahui lebih dari 100 karyawan terkonfirmasi positif. Kini pabrik menghentikan operasionalnya untuk sementara untuk proses sterilisasi. Karyawan yang positif COVID-19 saat ini menjalani isolasi di sejumlah tempat dan isolasi mandiri. Pemkab Bekasi dan tim gugus tugas terus melacak kontak erat pasien untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.